Supaya tidak terlalu khawatir gimana? Jangan mikir ke masa depan yang negatif. Khawatir itu kan pikiran. Jadi pikiran itu ada 3 zona, teman-teman. Zona masa lalu, zona masa depan, dan zona sekarang. Nah, khawatir itu artinya pikiran maju ke depan. Besok kalau nggak Happy hockey, makin happy, makin hockey. Nah, jadi kalau ada orang ngeluh ya udah nggak usah didengerin, dijauhin. Loh, bapak saya ngeluh aja tak jauhin kok. Jangankan orang lain. Gitu loh. Orang tua saya kalau ngeluh itu tak tinggalin. Kalau mau ikut-ikut bersyukur, ayo gitu. Nggak ada gunanya, teman-teman. Ngeluh itu menarik penderitaan. Gitu. Memang dengan mengeluh uang jatuh dari langit. Dulu saya mikir gini. Setelah saya tahu mengeluh adalah menarik penderitaan, saya tuh mikir gini, gimana ya hidup yang nggak bisa ngeluh, apakah saya bisa gitu loh. Karena apa? Kayaknya nggak afdol ketemu orang nggak ngeluh, orang lain aja ngeluh, masa aku nggak gitu loh. Tapi ternyata saya bersyukur sekali, teman-teman, akhirnya bisa. Ternyata bisa kok hidup nggak ngeluh tuh, ternyata bisa. Gitu. Musik sedih juga berpengaruh. Kalau teman-teman dengerin musik sedih, vibrasinya ikut memancarkan, ya Anda low juga itu. Pas meditasi ruangannya harus hening, ya usahakan hening biar dapat manfaatnya. Kalau teman-teman sambil kerja, ya nggak bisa ikut meditasi. Kalau cuma sekedar pengen tahu saja boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, ya teman-teman meditasinya yang hening, yang tidak ada gangguan gitu. Pas galau, pas dengerin ini, semesta memberikan jawaban. Yes, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Teman-teman ketemu saya di live TikTok malam ini gitu. Politik gimana? Ya, teman-teman, politik saya tidak tertarik. Saya tertarik mengamati dampaknya, mengamati fenomena, ngetawain orang-orang yang nggak sadar-sadar gitu ya. Yang berantem sana sini gitu ya. Kalau ngomongin bahagia, apa pengaruhnya? Ya, tidak ada. Gini, ketika Anda ikut berbahagia atas pencapaian orang lain, Anda sedang menarik pencapaian yang sama. Anda sedang menarik kebahagiaan yang sama. Coba amati orang-orang yang mentalnya, mohon maaf ya, mentalnya mental miskin. Ketika lihat orang bahagia, dia nggak suka. Lihat tetangga beli mobil, nggak suka gitu loh. Risih, marah, dan lain sebagainya itu. Lihat teman dapat bonus, duitnya banyak, itu nggak suka. Wah, itu pasti ini, itu pasti korupsi, wah itu pasti itu. Orang-orang mental miskin begitu. Tapi ketika Anda melihat sebuah keberhasilan orang, Anda ikut berbahagia, wah selamat ya mobilnya baru, Anda sedang menarik kebahagiaan yang sama. Kenapa? Karena rahasia semesta, semesta hanya mengembalikan apa yang Anda pancarkan. Itu, semesta hanya mengembalikan apa yang Anda pancarkan. Gitu. Semesta hanya kalau Anda memancarkan kebahagiaan, Anda akan mendapatkan juga. Sama juga misalkan nih, ada orang lain yang mempunyai pencapaian. Contoh misalkan ada tetangga beli mobil, Anda nggak suka. Sebenarnya Anda bukan nggak suka dengan tetangga Anda nggak suka dengan mobil itu kan, dengan kekayaan itu kan. Ketika orang tidak suka dengan kekayaan itu, dia sedang menjaga jarak dengan kekayaan itu. Jadi kalau Anda tidak suka orang kaya, Anda sedang menjaga jarak dengan kekayaan. Atau misalkan ada tempat makan, tuh tempat makannya orang kaya. Kalau Anda nggak makan di situ, berarti Anda bukan orang kaya. Anda menjaga jarak dengan kekayaan itu. Itu. Tuh mobil-mobilnya orang kaya gitu. Ya Anda berarti menjaga jarak dengan kekayaan itu. Anda nggak suka dengan orang kaya, Anda nggak nyaman, sesuatu hal yang tidak nyaman, berarti apa? Dijauhi. Bukan Anda yang nggak berhak kaya, tapi justru Anda sengaja menjauhi kekayaan itu. Biar kita nggak sakit hati disakiti sama pasangan. Ya dimaafkan. Itu. Intinya gini, orang yang menyakiti itu berarti sedang tidak bahagia. Orang yang bahagia tidak akan menyakiti yang lain. Ya, orang yang bahagia tidak akan menyakiti yang lain. Gitu. Pada prinsipnya gitu. Kalau pasangan Anda menyakiti Anda, berarti dia sedang tidak bahagia. Berarti dia sedang tidak baik-baik saja. Bisa jadi ada tekanan, ada masalah, ada problem.
Contoh saya sebagai cowok, sebagai suami, tidak semua permasalahan itu bisa diceritakan kepada pasangan. Justru Anda seorang istri, kalau mulai melihat suami Anda banyak diam, cek, pasti ada masalah. Gitu. Jadi orang yang menyakiti Anda, siapapun itu, pasangan, kawan Anda, orang tua Anda, dia sedang tidak bahagia kok. Orang kalau bahagia itu nggak perlu nyakitin orang lain. Kenapa pasangan saya nyakitin saya? Dia lagi nggak bahagia. Coba cek di balik itu. Makanya di Happy Hoki itu kan kita belajar yang namanya memahami dan mengubah faktor penggerak fakta. Adanya fakta, adanya peristiwa menyakiti itu karena ada faktor penggeraknya. Artinya, kalau orang bahagia, ya ngapain nyakitin orang lain? Berarti tidak bahagia kan? Nah, Anda sebagai pasangannya bisa nggak membahagiakan? Bisa nggak membuat dia bahagia? Kalau dia bahagia, dia tidak akan menyakiti Anda. Itu. Kalau dia bahagia, dia tidak akan menyakiti Anda. Ya. Jadi itu salah satu filosofi happiness, salah satu rumus fix happiness. Orang yang bahagia tidak akan menyakiti yang lain. Supaya tidak terlalu khawatir gimana? Jangan mikir ke masa depan yang negatif. Khawatir itu kan pikiran. Jadi pikiran itu ada 3 zona, teman-teman. Zona masa lalu, zona masa depan, dan zona sekarang. Nah, khawatir itu artinya pikiran maju ke depan. Besok kalau nggak bisa makan gimana ya? Terkait dengan kekayaan, dengan kekurangan ya. Dengan uang yang negatif. Ketika pikiran lompat ke masa depan yang negatif, maka Anda akan masuk ke kekhawatiran, kecemasan. Apapun itu. Mencemaskan anak, mencemaskan pasangan, mencemaskan uang, karena pikiran Anda lompat ke depan yang negatif. Apa yang saya lakukan? Saya kembali ke titik sekarang. Biasanya saya gampar pipi saya. Sekarang saya baik-baik saja, saya sehat, saya bisa mengakses ilmu tentang kehidupan. Bahkan dulu saya seringnya itu naruh saya sering naruh ini tempat beras itu yang mudah terlihat. Jadi mudah terlihat, begitu saya lihat, beras saya masih banyak. Saya ngelihat anak saya sehat, saya ngelihat istri saya sehat, saya ngelihat saya sehat, itu saya bersyukur. Walaupun saya besok harus bayar uang investor 25 juta dan belum ada uangnya gitu. Tapi saya tetap present. Jadi ketika pikiran itu Anda izinkan lompat ke depan, yang negatif, kecemasan, kekhawatiran ada. Gitu. Ya, kekhawatiran, kecemasan ada. Makanya kalau teman-teman belum bisa mengendalikan pikiran, yuk besok meditasi bersama. Saya bersamai untuk ikut memancarkan ketenangan, kedamaian untuk menguasai dan mengendalikan pikiran Anda. Gitu. Ya. Usia saya 35. Mau 36 tahun ini ya. Saya besok akan sering gambar pipi saya. Iya, salah satu pengingat saya adalah saya gambar pipi saya. Sekarang saya sehat, saya baik-baik saja. Bahkan kadang saya buka dompet, di dompet masih ada uang, di rekening masih ada rekening gitu loh. Karena kan gini rumusnya, barang siapa mensyukuri nikmatnya akan ditambahkan. Bener nggak? Bukan barang siapa mensyukuri nikmatnya akan diberi jalan kelancaran rezeki. Bukan, ditambahkan olehnya. Dan Tuhan kalau sudah bikin ketetapan nggak pernah meleset. Ketetapan Tuhan itu sempurna baik adanya. Ya, ketetapan Tuhan itu sempurna dan baik adanya. Teman-teman tinggal percaya enggak. Kalau teman-teman percaya, teman-teman mengalami. Kalau enggak, ya sudah, teman-teman tidak akan mengalami. Gitu.